Untuk kesempatan ini kita akan lihat perkuliahan kita, yaitu elemen horizontal. Nah, untuk yang kemarin kita udah lihat jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului. Untuk jarak pandang mendahului, saudara bisa lihat di video yang sudah di-upload di KD. Sekarang kita masuk kepada elemen horizontal. Pada geometrik, kita akan bicara tentang elemen horizontal. Nah, umumnya ditemui pada bagian jalan itu ada dua, yaitu bagian lurus jalan dan ada bagian lengkung jalan. Nah, jadi ada dua bidang di jalan itu, ada bidang lurus, jalan yang berbentuk lurus, dan ada yang berkelok atau tikungan. Nah, kalau yang lengkung umumnya untuk geometrik ada tiga bentuk jenis tikungan yang ada pada jalan. Pertama itu tikungannya dinamakan tikungan lingkaran atau full circle. Ada tikungan dengan berbentuk spiral circle spiral. Dan ada tikungan yang berbentuk spiral-spiral. Nah, kita masuk kepada bagian lurus, di mana syarat jalan untuk menempuh bagian lurus itu panjang sesuai dengan VR-nya. Waktu untuk menempuh lurus kita bagi menjadi 2,5 menit. Nah, ini adalah syarat yang kita gunakan agar manusia yang mengendarai kendaraan tidak tertimbul rasa lelah atau tidak membahayakan kepada si pengemudi tersebut. Karena lebih dari 2,5 menit jalan lurus akan mengakibatkan pengemudi itu hilang konsentrasi. Di jalan lurus untuk maksimumnya perbukitan, untuk jalan arteri itu adalah 2.500 meter, berarti 2,5 kilo, itu bagian lurus. Nah, ini adalah syarat jalan tersebut lurus, di mana lebih dari itu saudara harus membuat suatu marka kejut, di mana akan memberikan suatu rangsangan kepada orang yang membawa kendaraan tersebut agar dia tidak tidak lengah dalam mengendarai suatu kendaraan pada jalan lurus tersebut. Ini adalah syaratnya. Nah, untuk geometrik yang perlu kita tekankan adalah pada jalan yang bertikungan atau jalan berbelok. Nah, untuk tikungan, jari-jari minimum kendaraan pada saat melalui tikungan dengan kecepatan V akan menerima gaya sentrifugal. Jadi kalau misalnya jalan tersebut menikung, ya, berbelok, maka ada gaya sentrifugal yang terjadi di sana. Nah, untuk menyimbangi gaya sentrifugal tersebut, perlu dibuat suatu kemiringan melintang jalan pada tikungan yang disebut dengan super elevasi. Pada saat kendaraan melalui daerah super elevasi tersebut, akan terjadi gesekan arah melintang jalan antara ban kendaraan dengan permukaan aspal yang menimbulkan gaya gesek melintang. Nah, perbandingan gaya gesek melintang dengan gaya normal disebut dengan koefisien gesek melintang. Berarti ada faktor yang perlu kita lihat di sini. Nah, ada berbentuk kecepatan yang disingkat dengan V, ada super elevasi yang disingkat dengan E kecil ya, dan ada
koefisien gesek melintang yang disingkat dengan F kecil. Nah, untuk rumus umum lengkung horizontal ya adalah R sama dengan kecepatan tadi pangkat 2 bagi 127 kali koefisien gesek ditambah dengan super elevasi atau super elevasi ditambah dengan koefisien gesek melintang tadi. Nah, D di sini adalah derajat lengkung yang kita gunakan untuk tikungan, di mana rumus D secara umum pada lengkung horizontal adalah 25 bagi 2 kali Pi kali R dikali 360 derajat. Ini rumus umum. Nah, karena tikungan tadi banyak, ada tikungan berbentuk FC, ada SCS, dan ada SS, maka kita turunkan di sini. Nah, untuk apa? Di sini kita lihat adalah jari-jari minimum. Jadi kalau tikungan tersebut kita asumsikan ada R minimum tikungan, di mana R minimum adalah kecepatan rencana yang rumus tadi ya. Nah, kita turunkan, kita ambil di sini adalah kuncinya, di mana kita hitung jari-jarinya minimum, maka koefisien gesek dan super elevasinya harus maksimum. Berarti kalau dari rumus tadi, ya, seandainya R ini minimum, maka super elevasi dan koefisien gesek harus kita ambil maksimum. Itu kuncinya. Kita lanjutkan. Nah, untuk koefisien gesek melintang, kita ambil elevasi maksimumnya adalah 10%. Nah, kalau kita ambil elevasinya 10%, kita lihat di sini cara melihat tabelnya, di mana makin tinggi kecepatan, maka koefisien geseknya makin turun. Ini untuk mencari koefisien gesek melintang. Jadi kalau saudara merencanakan geometrik, saudara mau hitung berapa koefisien gesek melintang pada jalan tersebut, maka yang saudara lihat adalah kecepatannya berapa. Maka kalau saudara merencanakan geometrik jalan makin kencang kendaraan tersebut, maka koefisien geseknya terhadap jalan akan makin kecil, makin turun. Ini yang harus saudara perhitungkan untuk melihat, merencanakan suatu geometrik jalan. Lanjut di sini. Nah, di sini ada tabel untuk kecepatan rencana, ya, untuk super elevasi 10%, kecepatan rencana misalnya 100 km per jam, maka R minimum yang kita ambil adalah 370 meter. Ini syarat yang harus kita penuhi untuk menghitung bagian tikungan jalan. Kita masuk kepada tikungan yang berbentuk full circle. Nah, full circle di sini, kita lihat di sini, adalah suatu tikungan yang berbentuk lingkaran penuh yang tidak mempunyai suatu jeda antara tikungan tersebut ke jalan lurusnya kepada tikungannya. Nah, contohnya di mana? Kalau saudara pergi melintasi kelok sampai puluh ampe, ya. Misalnya saudara pergi ke Danau Meninjau,
Di sana ada kelok ampe pulampe. Nah, tikungan yang ada di kelok ampe pulampe itu adalah berbentuk komponen tikungan full circle. Ya. Nah, di sini berarti kita lihat di sini ada sumbu PI, ada TC, ada CT, ada RC, dan ada titik 0. Ini adalah bagian yang poin-poin yang sangat mempengaruhi kepada tikungan berbentuk full circle. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung tikungan full circle adalah seperti ini. Jadi titik-titik tadi ada titik TC, ada PI, ada EC, ada CT, ada LC, ada RC, ada TC jaraknya, ada 0, ada delta, ada setengah delta. Ini ada rumus. Nah, rumusnya untuk titik TC, jarak TC, di mana RC tangen dari setengah delta. Ini rumusnya. Yang EC tadi TC, ini sekarang EC adalah TC tangen dari seperempat delta. Untuk panjang LC ya adalah delta kali 2 pi kali RC ya bagi 360. Nah, ini adalah contoh dari suatu perencanaan geometrik jalan yang ada. Ya. Jadi saudara kan sudah mengikuti perkuliahan survei pemetaan. Jadi ini adalah hasil survei yang didapat pada survei pemetaan jalan. Nah, diketahui direncanakan suatu jalan seperti pada gambar di bawah, di mana ada satu tikungan yang kita rencanakan memiliki STA 0 plus 0, 0, 0, di mana benchmark-nya adalah 0, X sama dengan 10.000, Y sama dengan 10.000, dan azimut Z adalah 100. Ini adalah data survei pemetaan yang didapat dari mata kuliah ilmu ukur tanah. Nah, PI, sumbu delta, di mana X sama dengan 10.216, Y sama dengan 10.085, dan titik di mana ada B di sini, akhir tikungan satu tikungan kita adalah X sama dengan 10.472, Y sama dengan 10.009. Ini adalah titik proyeksi pada survei pemetaan yang didapat. Nah, kita lihat di sini soalnya. Titik A dianggap berimpit dengan BEM 0 sebagai awal proyek pada stasiun 0 plus 000 dengan koordinat dan elevasi seperti pada gambar di atas. PI dengan koordinat seperti gambar di atas merupakan tikungan pertama yang akan kita rencanakan. Ya. Titik B adalah titik akhir dari sembarangan yang ditinjau terletak pada sumbu rencana jalan kita. Jalan yang akan direncanakan merupakan jalan arteri pada daerah perbukitan. Ini contoh soal yang akan kita bahas. Kita lanjut di sini. Saya akan merencanakan jalan tersebut, maka saya pilih kecepatan yang saya ambil adalah rentangan dari 60 sampai 80 km per jam. Nah, di sini asumsi yang kita ambil, yang saya ambil di sini
untuk menyelesaikan perencanaan yang saya buat adalah kecepatan rencana 60 km per jam. Maka saya ambil rumus tadi, rumus awal, ya, di mana jari-jari minimum yang saya butuhkan sama dengan kecepatan rencana pangkat 2 bagi 127 dikali dengan elevasi maksimum ditambah dengan koefisien gesek maksimum. Maka untuk R minimum saya memperolehnya adalah perkiraan 115 meter. Kita lihat di sini. Untuk mencari jarak lurus A ke PI dan PI ke B, maka kita gunakan rumus Pythagoras. Di A ke PI sama dengan akar dari X PI dikurang XA pangkat 2 tambah Y PI dikurang YA pangkat 2. Maka jarak A, ya, jarak A ke PI didapat adalah 232,13 meter. Nah, untuk jarak B ke PI, maka saya ambil di sini, didapatlah 267,4 meter. Nah, ini kan kita sudah dapat nih, jarak A ke PI, jarak PI ke B sudah ada. Maka yang kita cari adalah sudut delta. Maka sudut delta dari perencanaan geometrik didapat dari hasil ilmu ukur tanah. Sudut azimut delta arkotangen dari X per Y. Maka azimut yang didapat sudut delta adalah 38 derajat. Ini tidak usah saya terangkan lagi karena sudah dipelajari pada mata kuliah geometrik jalan. Mata kuliah ilmu ukur tanah, ya. Maaf ya. Pada mata kuliah ilmu ukur tanah sudah diterangkan, maka saya tidak menerangkan lagi. Kita lanjut. Ini baru ukuran-ukuran yang didapat awal, ya. Maka kita lanjut untuk mencari tikungan kita, di mana tikungan bentuk FC. Nah, kita ambil di sini. Nah, asumsinya tadi R minimum adalah 115 meter, maka di bawah 115 meter saya tidak boleh merencanakannya, maka di atas tersebut saya boleh merencanakannya. Maka R yang saya ambil adalah 600 meter. Ya, karena ini perencanaan yang saya buat, maka saya bebas menentukan berapa R jari-jari yang akan saya pilih nantinya. Jadi kalau saudara nanti merencanakan suatu jalan, saudara bebas mau merencanakan seperti apa, terserah. Tapi harus memenuhi komponen tadi. Jadi tidak boleh R tadi, ya, yang kita dapat R minimumnya tidak boleh di bawah dari 115 meter. Di sini saya merencanakannya, R rencana saya adalah 600 meter, di mana delta tadi adalah 38 derajat. Maka TC, ya, sesuai dengan rumus yang kita lihat tadi, RC tangen setengah delta. Maka TC adalah 206,6 meter. EC adalah TC tangen setengah delta, di mana EC adalah 34,6 meter. LC adalah kita dapat di sini 398,1 meter. Nah, ini adalah komponen yang kita dapat, ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan panjang dari tikungan bentuk full circle yang kita buat? Nah, ini semuanya sudah kita dapat. Titik TC sudah dapat, panjangnya berapa, EC sudah dapat, LC sudah dapat, maka kita konversikan kepada stationing. Nah, untuk stationing adalah STAA kan kita dapat tadi 0 plus 000. Maka STATC adalah STAA
ditambah jarak A ke PI dikurang TC, di mana 0 plus 00 tambah 232,1 dikurang 206, maka didapatlah STA stationingnya 0 plus 0,25. Berarti titik TC berada 25 meter di depan dari permulaan proyek kita. Nah, ini cara membacanya ya. Jadi, titik A adalah mulai proyek. Kapan kita mulai tikungan kita? Maka mulai tikungan kita adalah 25 meter di depan mulai awal proyek kita. Jadi awal mulai proyek kita tidak langsung kerjakan tikungannya, tapi meloncat ke depan 25 meter. Di sini bisa kita lihat hitungannya ya. Berarti stasiun A ya, maka stasiun mulai proyek tikungan, mulai proyek kita di A, tapi mulai tikungan kita di TC. Jadi 25 meter di depan. Nah, untuk CT, akhir tikungan kita berada di mana? Maka STATC ditambah dengan LC. Maka didapatlah 0, STA-nya 0 plus 423 meter. Nah, di mana akhir proyek kita? Maka akhir proyek kita adalah di STAB, di mana STA-nya adalah 0 plus 483,89 meter. Maka satu tikungan FC tadi yang kita rencanakan dari titik A ke titik B memiliki panjang proyek adalah 483,891 meter. Ini adalah panjang proyek kita. Nah, kalau panjang panjang jalan tikungan kita adalah 398 meter. Ini panjang tikungan, tapi panjang proyek adalah 483 meter.